Halo coy, selamat malam ini jam 14. Kita baru selesai membaca ini Alkitab TB2. Ada beberapa perbedaan kata-kata tapi tidak makna ya. Setelah ku googling tidak makna dari sini, dari Alkitab TB1. Nah, jadi aku itu sudah sampai di halaman 40 di Kejadian 41. Ada 3 penggalan kisah. Ya, ini pertama itu Yakub yang sudah lari dari Laban itu kembali ingin berjumpa dengan abangnya dan bapaknya Esau dan Ishak. Lalu sebelum sudah ketemu lalu ada, jadi ini ternyata Allah dalam rupa insan itu yang digambarkan dalam perjanjian lama, perjanjian baru dalam rupa Yesus itu ternyata di kitab Kejadian ada juga kisah tentang Yakub bergulat dengan Allah, di mana Allah dalam rupa manusia. Itu di kitab. Lalu ada di Kejadian 33 ayat 20. Kalau teman-teman cek bahasa di TB2 itu isinya begini. Ia mendirikan mezbah di situ dan menamainya Allah adalah Allah Israel. Itu kalau yang di sini, yang di TB1. Tapi yang di TB2 dia sebutnya begini. El adalah Allah Israel. Nah, itu baru kita temukan juga ya. Nah, lalu ada penggalan kisah Dina dan Sikem. Dina ini anaknya Yakub yang perempuan. Oh ya, satu lagi ya teman-teman, di Kejadian 32. Nah, disitulah Yakub diberi nama Israel oleh Allah. Ya, di Kejadian 32. Awalnya nama Yakub, lalu diganti seperti misalnya Abram, lalu jadi Abraham. Dan mereka itu masih belum menjadi pemilik sah tanah Kanaan, masih menumpang katanya ya. Nah, ini ya di Kejadian 32 ayat 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut sebagai tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel. Nah, itu penggantian nama Yakub jadi Israel itu di Kejadian 32. Lalu kita masuk ke cerita Dina. Dina ini itunya Yakub lalu diculik oleh si Sikem. Sikem itu anaknya Hemor. Hemor itu orang Hewi, penguasa negeri di mana Yakub tinggal ya. Diculik, diperkosa, lalu Ruben dan saudara-saudaranya marah, lalu dibuatlah akal. Kalau kamu menikahi si Dina, kira-kira begitulah ya. Kalau kamu menikahi si Dina, sunatlah dulu kalian katanya. Ketika mereka bersunat, lalu Ruben ya. Di sini bentar ya. Simeon sama Lewi. Simeon sama Lewi itu membantai orang Hewi waktu mereka baru disunat 3 hari setelah disunat. Tapi memang disebutkan di sini orang Hewi pun punya siasat. Ya udahlah kita maui, tapi nanti setelah resmi sama si Dina, si Sikem ini, kita kuasailah harta orang itu. Nah, gitulah kira-kira. Lalu itu penggalan yang kedua. Lalu ada disebutkan sedikit tentang kelahiran Benyamin. Benyamin lahir lalu Rahel mati. Lalu ada keturunan Esau, keturunan Sir. Nah, lalu kita akan masuk ke kisah Yusuf si penafsir mimpi dan si pemimpi. Nah, itulah kira-kira
isinya di sini ya. Lalu ada satu kisah menarik juga, itu tentang Yehuda dan Tamar. Tamar ini sebenarnya menantunya Yehuda, dan istilah onani itu merujuk kepada anaknya Yehuda, yaitu Onan, karena dia tidak ingin membangkitkan keturunan bagi saudaranya, saudara si Onan, saudara abangnya itu si Er, yang awalnya dinikahkan oleh Yehuda, si Er sama si Tamar, tapi si Er ini jahat, lalu dia dicabut Tuhan nyawanya. Setelah itu Tamar diberikan Yehuda kepada si Onan, tapi si Onan memang bersetubuh dengan si Tamar, tapi dia membiarkan air maninya terbuang sehingga si Tamar tidak hamil. Itu menimbulkan kemarahan bagi Tuhan, lalu Onan pun dicabut nyawanya. Ya, itu dia ya. Lalu ada satu lagi adiknya yang paling kecil, tapi siapa namanya sini? Kalau nggak salah namanya itu Shela, anaknya Yehuda lagi, satu lagi Shela. Jadi Yehuda menjanjikan Shela menjadi suami bagi Tamar, tapi belum sekarang karena Shela itu masih anak-anak. Nah, setelah dewasa, ternyata Yehuda tidak menepati janjinya, lalu Tamar menyamar menjadi seorang pelacur, tidur dengan Yehuda. Yehuda tahu, lalu dia marah, tapi karena dia nggak tahu atas penyamaran menantunya, akhirnya Yehuda pun mengaku salah. Itu satu kisahnya. Lalu masuklah kisah tentang Yusuf. Sampai Yusuf di rumah Potifar, bagaimana dia difitnah, lalu Yusuf bertemu dengan tukang anggur raja dan tukang roti raja. Itulah. Sampai di situ lalu Yusuf menafsirkan mimpinya Firaun. Nah, jadi ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan ya. Pertama, kemarin aku bilang mengapa Allah tidak marah terhadap akal atau siasat yang dilakukan oleh manusia di zaman dulu, itu misalnya di keturunan anak-anaknya Yakub tuh. Lalu yang kedua, kenapa Allah gimana ya membahasakannya ya? Kenapa Allah juga, tapi di saat kenapa juga dikisahkan berikutnya ialah Allah juga terkadang melihat kalau manusianya jahat, seperti si Er dan si Onan tadi, dicabut nyawanya. Tapi ketika orang bersiasat, itu Allah tidak marah. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang simpel. Lalu misalnya Yehuda yang tidur dengan menantunya si Tamar, nah itu Allah juga nggak marah. Nah, itu hanya pertanyaan-pertanyaan yang bagi mengerti, monggo silakan. Aku cuma membaca dan meninggalkan pertanyaan bagi diriku. Besok kutanya Inang Pendeta, tapi jawabannya untuk aja. Oke, itu dulu kisah kita hari ini. Terima kasih. Horas, selamat malam.